personal. Jika media personal itu contohnya itu pemasaran langsung, menjual secara langsung kepada konsumen. Sedangkan media yang non personal itu ada 3 macam, ada 3 kategori. Yang pertama adalah media utama, event, dan atmosfer. Nah, sedangkan media utama itu juga dibedakan lagi. Ada media cetak, contohnya majalah koran. Ada juga media penyiaran, contohnya radio, TV, dan media pajangan, contohnya billboard. Ya, itu. Kemudian ada juga atmosfer dan event. Nah, kita perlu memilih kita mau pakai media mana nih, gitu ya. Itu salah satu tahap dari mendesain promosi yang efektif. Berikutnya adalah menyeleksi sumber pesan, ya, dan menyeleksi atau filter, ya, istilahnya filter, memfilter sumber pesan. Kata berikutnya adalah mengumpulkan umpan balik atau collect the feedback. Ini beberapa tahap yang perlu kita lakukan untuk mendesain promosi yang efektif. Ya, saya mau cek dulu ini yang sudah hadir dan memastikan bahwa PowerPoint-nya dapat dilihat. Oke. Oh, blank. Sekarang ada enggak ini, coba Mbak Munifa bisa menyaksikan, melihat PowerPoint-nya? Oh, belum. Oh, blank ya. Tuh, gimana ini? Ini ada yang tadi tadi ada. Karena saya sekarang saya ngerti. Karena ini saya buka Wisik, jadi ketutup. Ini saya buka lagi nih PowerPoint-nya. Mungkin sekarang sudah bisa lihat lagi ya. Kita lanjutkan. Ini kita ada 50 slide ini. Jadi harus agak cepat ini. Yuk. Kemudian bauran promosi atau promotion mix. Ini apa artinya? Promotion mix adalah alat-alat promosi yang dapat dikontrol oleh perusahaan untuk memperoleh respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Nah, ada beberapa teknik atau metode dalam terkait dengan strategi promosi ini. Ada 5 alat atau teknik yang bisa kita gunakan dalam strategi promosi. Yang pertama adalah iklan, melalui iklan atau advertising. Kemudian penjualan personal atau personal selling. Apa itu personal selling? Nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian hubungan masyarakat atau public relations, atau kerennya adalah PR. Dan selanjutnya adalah promosi penjualan atau sales promotion. Dan yang kelima adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Kita akan bahas satu persatu. Nah, secara umum seperti ini ya. Dari 5 ini kita akan bahas menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah nanti kita akan bahas satu bundle gitu, istilahnya satu paket, yaitu iklan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung dan penjualan personal. Paket berikutnya kita akan bahas hubungan masyarakat atau PR dengan pemasaran langsung. Secara umum iklan itu misalnya iklan cetak, TV, radio gitu ya, kemasan luar, kemasan dalam, gambar hidup, brosur, poster, billboard, video. Nah, ini termasuk bentuk iklan. Kemudian teknik lainnya adalah promosi penjualan. Misalnya mengadakan kontes, kemudian permainan, lotre, ini diskon gitu ya.
Seperti yang ditanyakan minggu lalu oleh Pak Ang ya. Pak Ang menanyakan kalau diskon itu apakah bagian dari apa begitu ya, bagian apa gitu ya, ditanyakan. Nah, ini memberikan diskon itu salah satu teknik promosi ya. Promosi penjualan. Tuh. Kemudian berikutnya PR ya. PR ini misalnya apa? Misalnya melalui pemberitaan di media massa, kemudian seminar, melaporkan hasil keuangan tahunan, sumbangan sukarela, sponsorship, publikasi. Ini termasuk dalam teknik PR. Kemudian selanjutnya adalah penjualan personal. Misalnya melakukan presentasi, pertemuan, ya, pameran dagang, memberikan sampel, itu penjualan personal. Dan ada lagi adalah penjualan pemasaran langsung, contohnya melalui katalog, surat penawaran, telemarketing, belanja elektronik, dan lain sebagainya. Ini teknik-teknik promosi yang bisa digunakan. Nah, kita bahas yang paket pertama, yaitu strategi iklan, promosi penjualan, dan penjualan personal. Nah, apa itu sih? Iklan itu apa sih gitu ya? Iklan adalah komunikasi non-personal berupa pemaparan atau presentasi tentang objek iklan yang dilakukan dan dibayar oleh sponsor yang jelas. Ya, itu pengertian dari iklan. Nah, karakteristik iklan ada 4. Yang pertama adalah presentasi publik, kemudian pervasiveness, dramatisasi pesan, dan impersonalitas. Nanti untuk jelasnya bisa dibaca di modul ya. Oke. Selanjutnya, gambar ini adalah keputusan dalam periklanan. Yang pertama, kita perusahaan perlu menentukan misinya apa gitu ya. Misi dari periklanan ini atau mengkomunikasikannya tujuannya apa gitu ya, misinya apa. Kemudian money ini terkait dengan sumber daya finansial, sumber daya finansial dari perusahaan. Berikutnya setelah itu message atau pesan. Ini meliputi pengendalian pesan, evaluasi, eksekusi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah media. Media mana yang mau kita pilih. Nah, ada beberapa pertimbangan yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah jangkauan media, frekuensinya bagaimana, dan dampaknya. Kemudian yang terakhir adalah measurement. Ini semacam evaluasi gitu ya. Evaluasi terhadap dampak komunikasi. Kita lanjutkan ke promosi penjualan ya. Tadi iklannya, yang pertama kita bahas tentang iklan. Yang kedua selanjutnya adalah kita bahas tentang promosi penjualan. Promosi penjualan berisikan bermacam-macam insentif. Insentif itu maksudnya keuntungan gitu ya, keuntungan kepada konsumen. Nah, ini sifatnya ini jangka pendek. Misalnya diskon. Misalnya diskonnya cuma diberikan pada saat hari Lebaran. Nah, itu ada diskon besar-besaran. Nah, ini termasuk jenis promosi penjualan. Sifatnya jangka pendek itu kan, kalau Lebaran itu kan paling berapa minggu gitu kan. Atau Natalan berapa minggu. Nah, ini tujuannya untuk menstimulasi pembelian segera atau lebih banyak, biar konsumennya itu pingin lah beli banyak dan secepat-cepatnya. Oleh karena itu perusahaan menawarkan insentif ya. Nah, ada beberapa alasan atau faktor yang mendorong semakin pentingnya promosi penjualan. Yang pertama, hasil jangka pendek. Maksudnya ini apa? Maksudnya dengan promosi penjualan ini hasil kenaikan omset penjualan itu kan jangka pendek gitu ya. Kita akan tahu dalam jangka pendek gitu. Misal omsetnya meningkat pada saat hari Lebaran.